selama-lamanya dalam hidup kami, mujizat masih terjadi. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan Yesus, Tuhan yang mengatakan bahwa bersamaku engkau akan cakap menanggung segala perkara. Tuhan yang mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pergi meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku bersama-sama denganmu. Itu sebabnya kami punya keyakinan yang kuat, ya Allah, bahwa apapun badai hidup kami yang kami hadapi hari-hari ini, kami tenang karena kami tahu yang bersama kami, Yesus lebih besar dari pergumulan kami. Karena itu pagi hari ini kami datang, dan kalau kami memuji menyembah Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan nyata di rumah kami. Dan ini yang kami percaya, ketika Tuhan hadir di rumah kami, ada kelepasan, ada mujizat, ada terobosan, ada pemulihan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, sebab Allah adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di sana ada kelepasan, ada kebebasan, ada kuasa. Dan di rumah kami masing-masing, kami mengalami lawatan Tuhan. Oh, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Saya percaya tatkala kita memuji dan menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing, kuasa Tuhan menyatakan setiap kita disembuhkan, setiap kita dikuatkan, kita mengalami kelepasan, karena Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini secara khusus dalam minggu yang baru, kita sudah menyelesaikan 7 rangkaian bahasan tentang hal yang tidak boleh dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Dalam menghadapi masa-masa sukar, kita sudah boleh selesaikan, dan anugerah Tuhan kita boleh banyak belajar, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita rindu diperlengkapi, dipersiapkan, dididik, dibentuk dalam firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan yang baru bergabung dalam ibadah doa pagi ini dan melewati atau belum sempat mengikuti pengajaran 7 hal yang tidak boleh dilupakan oleh anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa sukar sehingga tidak mudah stres, tidak mudah depresi, saudara yang dikasih dalam Tuhan bisa lihat, atau saya sudah bagikan juga di dalam YouTube channel saya secara khusus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Glenn Latuheru, saudara bisa lihat di sana, dan ada beberapa rangkaian khotbah lainnya juga, sehingga menguatkan iman setiap kita, membuat kita bertumbuh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan semakin hari semakin kuat. Dan secara khusus dalam minggu yang berjalan ini atau minggu yang baru ini, saya akan sampaikan satu topik lagi yang baru. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar kembali. Dan topik yang saya bahas hari ini atau selama beberapa hari ke depan juga adalah tentang tipu daya iblis. Iya kan, karena dari zaman Adam dan Hawa, saudara dikasih dalam Tuhan, iblis adalah penipu. Iblis adalah pendusta. Bahkan Alkitab mencatat dia adalah bapa segala dusta. Jadi dia main tipu-tipu gitu saudara, ya kan. Sehingga akhirnya kita anak-anak Tuhan tidak sadar bahwa kita sudah tertipu. Apa sih ciri-ciri orang tertipu? Ciri-ciri orang tertipu adalah dia tidak sadar kalau dirinya sudah kena tipu, saudaraku. Iya kan, simple. Karena dia nggak tahu. Dia sudah kena tipu, dia tertipu, dia masuk dalam suatu jebakan. Nah, inilah yang akan kita bahas atau kita pelajari bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa sih tipuan-tipuan iblis, atau apa sih trik-trik iblis? Karena Alkitab mencatat tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Berarti tipuan iblis tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekarang kita mau nggak sadar. Makanya Alkitab seringkali berulang-ulang mengajarkan kepada setiap kita, sadar dan berjaga-jagalah. Sadar bahwa iblis adalah penipu dan pendusta. Dia yang sering mengintimidasi kita, dia sering menipu kita. Dan hati-hati, hati-hati. Iblis juga pakai firman. Ya kan? Hanya firmannya diputar balik. Firmannya diputar balik, saudaraku. Mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa, iblis menguji, memakai firman yang diputar balik. Tuhan bilang sama Hawa sebelumnya,
sama Adam maksud saya, bahwa semua pohon di taman ini boleh kamu makan kecuali satu, pohon pengetahuan itu. Tapi iblis datang berwujud seperti seekor ular dan bilang sama Hawa, bukankah Allah berfirman bahwa semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan, padahal sebaliknya boleh dimakan, hanya satu yang tidak boleh. Kenapa iblis main trik tipu? Agar terbuka conversation, terbuka pembicaraan, terbuka komunikasi. Nah, hari-hari ke depan saya akan bahas hal ini, apa yang menjadi tipu daya atau apa yang menjadi tipuan iblis kepada hidup orang percaya. Yang pertama hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan bahas tentang yang pertama, tipuan iblis yang pertama. Saudara bisa ambil buku, saudara bisa ambil Alkitab, kita akan belajar bersama-sama. Tipuan iblis yang pertama, jika Tuhan itu baik, kenapa hal-hal jahat, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu bisa menimpa hidup saya? Iblis akan taruh hal itu dalam hati kita, sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan pada saat ini akan mundur untuk mengikut Tuhan. Kenapa? Karena goalnya satu, tujuan iblis satu, supaya kita kehilangan kesetiaan. Buat apa saya ikut Tuhan? Toh saya ikut Tuhan tetap jadi yang jahat juga kok. Buat apa saya ikut Tuhan? Saya masih bisa mengalami peristiwa yang buruk terjadi dalam hidup saya. Buat apa saya beribadah kepada Tuhan kalau saya masih bisa dirugikan? Buat apa saya beribadah kepada Tuhan? Mana katanya Tuhan baik? Kenapa Tuhan gak pulihkan rumah tangga saya? Katanya Tuhan baik, kenapa Tuhan gak pulihkan ekonomi saya? Kenapa katanya Tuhan baik? Kenapa Tuhan gak pulihkan sakit penyakit saya dan sembuhkan? Udah terlalu lama pendeta, saya sakit. Lihat tipuan iblis. Hati-hati. Dia akan mulai taruh dalam pikiran kita, mana katanya Tuhan baik? Mana katanya dia Bapa yang baik? Kalau dia Bapa yang baik, dia akan sembuhkan engkau. Kalau dia Bapa yang baik, dia akan pulihkan rumah tanggamu. Kalau dia Bapa yang baik, dia akan berkati hidupmu. Nggak susah seperti sekarang. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini tipuan iblis yang pertama yang akan kita pelajari bersama-sama. Ini yang pertama kita akan pelajari. Nah, kita lihat sama-sama. Di dalam Alkitab dicatat seperti ini. Efesus 4 ayat 27. Efesus pasal 4 ayat 27 bilang begini, saudara. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi Hawa jatuhnya karena beri kesempatan. Iblis itu jangan diajak argumen, iblis itu jangan diajak komunikasi. Alkitab bilang begini, usir dia di dalam nama Yesus, hardik dia di dalam nama Yesus. Jangan diajak ngobrol. Hawa mulai jatuh karena Hawa membuka percakapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena iblis seringkali mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dia itu bukan cuma sekedar doktor jurusan penipuan, saudara. Kalau ada di atasnya dokter, dia itu lebih daripada dokter. Jurusannya, jurusan khusus tipu daya, khusus mendakwa, khusus menghakimi. Itu jurusan iblis dari dulu. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Akhirnya kita mulai berpikir, kenapa ya? Katanya dia Bapa yang baik, katanya Tuhan itu Bapa yang baik, tapi kenapa Tuhan izinkan suami saya selingkuh? Saya sudah berdoa loh Tuhan, saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan saya jatuh? Tapi kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Lihat saudara, sedang kita bertanya seperti itu, iblis masuk. Dia mulai ambil kesempatan dalam pikiran kita. Dia mulai menaruh benih-benih ilalang dalam hati dan pikiran kita, sehingga akhirnya kita menyetujui apa yang dia katakan. Iya ya, benar ya. Kayaknya jangan-jangan Tuhan sengaja dia buat seperti ini. Katanya Tuhan baik. Tapi kenapa hal ini terjadi? Tapi kenapa suami saya bisa terpapar COVID? Istri saya bisa terpapar COVID?
Dan akhirnya mati, meninggal, dipanggil Tuhan. Orang-orang yang kami kasih, yang kami sudah doakan, tidak kunjung sembuh, malah dipanggil pulang. Mana katanya Tuhan baik? Lihat tipuan iblis ini, saudara. Lalu kita akhirnya mulai berpikir, mendingan saya nggak jadi orang baik lah, mendingan saya jadi orang jahat aja lah, mendingan saya jadi bukan anak Tuhan lah. Toh orang-orang yang bukan anak Tuhan, orang-orang yang nggak pernah ibadah, orang-orang yang nggak pernah berdoa, justru hidupnya enak, hidupnya makmur, kayaknya nggak ada kesusahan. Saya semenjak ikut Tuhan Yesus kok seakan-akan penderitaan banyak. Saya ikut Tuhan Yesus kok seakan-akan tambah susah ya. Udahlah, lebih baik saya nggak usah ikut Tuhan Yesus. Lihat, inilah tipuan iblis. Hal ini pernah dialami oleh Daud dan oleh Asaf di dalam Mazmur 37 dan Mazmur 73. Nanti saudara baca di rumah secara keseluruhan. Mazmur 37 ditulis oleh Daud dan Mazmur 73 ditulis oleh Asaf. Saudara baca bagaimana mereka berdua ini menyadari, kok kami ikut Tuhan, kami takut akan Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan, tapi yang kami lihat justru ada kesulitan, kesusahan, penderitaan dalam hidup kami. Tapi sebaliknya yang kami lihat orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, kok justru hidupnya enak, hidupnya sukses, hidupnya kayak seakan-akan diberkati. Sehingga akhirnya iblis dapat kesempatan. Pada Efesus 4 ayat 27 tadi bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Dia pendusta dari awalnya, sebab dia adalah apa? Bapa segala dusta. Dia akan tipu setiap kita dengan cara-caranya, saudaraku. Sehingga akhirnya kita mulai berpikir, udahlah, saya capek ikut Tuhan. Tujuannya, goal daripada iblis menaruh pikiran itu adalah supaya kita hilang kesetiaan dalam kita mengiring Tuhan. Akhirnya tidak sedikit, banyak sekali, bukan hanya sedikit, banyak sekali orang-orang muda yang akhirnya pergi meninggalkan jalan-jalan Tuhan oleh karena berpikir Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak tolong saya, Tuhan itu nggak bela saya. Kita akan pelajari apa kebenarannya dalam poin yang pertama. Perangkap iblis yang pertama yang akan kita pelajari hari ini. Jika Tuhan itu baik, kenapa hal-hal jahat bisa terjadi dalam hidup saya? Jika Tuhan itu baik, kenapa hal-hal buruk bisa menimpa hidup saya? Kita pelajari bersama-sama. Yang saya pelajari pertama, saudara, inilah kebenarannya, ya. Inilah kebenarannya. Jika Tuhan itu baik, kenapa hal-hal buruk, hal-hal jahat bisa menimpa, bisa terjadi dalam hidup saya? Yang pertama, karena kita masih tinggal di dunia. Kenapa hal-hal buruk bisa menimpa hidup saya? Kenapa hal-hal yang mengecewakan saya bisa terjadi dalam hidup saya? Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik? Tapi kenapa Bapa yang baik itu melakukan hal yang buruk dalam hidup saya? Yang pertama, karena kita masih tinggal di dunia. Loh, apa maksudnya, pendeta? Apa hubungannya kita masih tinggal di dunia dengan hal-hal yang buruk menimpa hidup saya? Ya, karena kita masih tinggal di dunia, hal-hal buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 bilang begini, saudara. Kita tahu bahwa kita, saudara dan saya, berasal dari Allah. Dan seluruh dunia, apa dibilang, berada di bawah kuasa si jahat. Dengan kata lain, kita diutus ke dunia. Makanya Tuhan Yesus bilang kan, aku mengutus kamu seperti seekor domba ke tengah-tengah kawanan serigala. Kita diutus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia yang sudah diserahkan kepada kuasa si jahat. Makanya dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 tadi kita baca, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, tapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita ada di dalam dunia yang dikuasai oleh si jahat. Oh, berarti kita mulai mempertanyakan, oh berarti ada satu tempat yang tidak berkuasa Tuhan di sana, yakni dunia dong? Oh enggak. Alkitab bilang dunia ada di bawah kuasa si jahat. Tuhan izinkan hal itu terjadi.
Kita ditempatkan di dunia ini, tapi kita tidak ditinggalkan seorang diri. Itu jaminannya. Kita dijaga, kita dipagari, kita dibentengi, kita dilindungi. Makanya Tuhan Yesus berdoa buat kita. Di dalam Yohanes pasal 17 yang kita kenal sebagai doa Yesus. Yohanes pasal 17 ayat 11 deh, saudara baca, coba lihat. Yohanes pasal 17 ayat 11. Ini penting saudara, supaya kita tahu bahwa sekalipun saya ada di tengah-tengah dunia yang jahat, yang ada di bawah kuasa si jahat, saya tetap aman. Yohanes 17 ayat 11 bilang begini. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia. Tuhan Yesus bilang begini. Aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka, murid-murid saudara dan saya, masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, lihat, peliharalah mereka. Di dalam dunia ini kita dipelihara oleh Tuhan di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Sekalipun kita tinggal di dunia yang jahat, yang ada di bawah kuasa si jahat, yang di dalamnya masih bisa hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, tapi kita dipelihara. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya dipelihara oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dipelihara oleh Tuhan. Yesus sudah berdoa. Peliharalah mereka dalam namamu, nama yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Bahkan di ayat 15-nya saudara. Lihat ya, ini kita belajar saudara ya, kita belajar. Ayat 15 bilang begini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Lihat, kita diletakkan di dunia, kita ditaruh di dunia yang kata Alkitab dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat. Kita ditaruh dalam situ saudara. Tapi ada jaminan buat kita yang ada di tengah-tengah dunia, yang adalah anak-anak Tuhan. Yang pertama, engkau dipelihara. Dalam Yohanes 17 ayat 11, engkau dipelihara. Dan yang kedua dalam Yohanes 17 ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Oh haleluya. Betul, kita tinggal di dunia yang Alkitab katakan sudah ada di bawah kuasa si jahat. Dunia sudah dibuat dalam kuasa si jahat. Kenapa bisa ada kuasa si jahat? Tuhan izinkan dunia itu ada di bawah kuasa si jahat, karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya anaknya datang, Yesus datang untuk menyelamatkan mereka yang mengaku kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang itu apa? Dipelihara di tengah-tengah dunia. Orang-orang itu dijaga oleh Tuhan di tengah-tengah dunia. Haleluya. Sekalipun kita ada di dunia, hal buruk masih bisa menimpa kita, hal yang mengecewakan bisa menimpa kita, tapi jaminannya Yesus sudah berdoa buat kita supaya kita dipelihara, kita dijaga daripada segala yang jahat. Katakan amin. Haleluya. Jadi yang pertama yang saya pelajari, kenapa hal-hal jahat bisa terjadi dalam hidup kita, kenapa hal-hal mengecewakan bisa terjadi dalam hidup kita, karena kita masih tinggal di dunia. Dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat. Tapi praise God, haleluya, Tuhan menyertai kita di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Haleluya. Jadi ingat ya saudara, kenapa hal-hal jahat bisa terjadi? Wajar, kita masih di dunia. Setelah kita terangkat dari dunia ini, kita akan balik ke rumah Bapa. Tidak akan ada lagi hal yang bisa menimpamu, karena engkau bersama-sama dengan Bapa. Jadi selama kita tinggal di dunia ini, Paulus bilang, selama saya tinggal di kemah, tubuh kemah ini saudara, maka saya mengalami penderitaan. Tapi Tuhan tetap memelihara, karena Yesus sudah berdoa buat kita. Tuhan tetap menjaga kita daripada segala yang jahat, karena Yesus sudah berdoa bagi kita. Jaminannya jelas, kita dipelihara, kita dijaga, kita disertai Tuhan, sekalipun kita tengah-tengah dunia yang jahat ini. Yang kedua, haleluya, inilah kebenarannya. Jika Tuhan itu baik, kenapa hal-hal jahat bisa terjadi dalam hidup saya? Kalau Tuhan itu Bapa yang baik, kenapa hal-hal buruk bisa menimpa hidup saya? Yang pertama, karena kita masih tinggal di dunia. Yang kedua,
Karena hal-hal yang jahat juga bisa dipakai Tuhan untuk memberkati hidup saudara dan saya. Lihat, betul dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat, tapi segala sesuatu terjadi dalam kuasa kedaulatannya Tuhan. Iya, dia tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Dia tetap Tuhan yang menyertai, membela, menolong kehidupan saudara dan saya. Dia tetap Tuhan yang menjaga, membentengi, dan membuat hari depan kita penuh harapan. Dialah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Jadi sekalipun kita tinggal di dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin hari membuat kita semakin hari semakin menangis, kecewa, tapi dia tetap menyertai kita, dia tetap menolong kita, dia tetap menjadi Allah pembela kita. Dia yang memelihara. Itu jaminannya, saudara. Bahkan Yesus berdoa buat setiap kita. Dahsyat. Yang kedua, kita belajar kenapa hal buruk bisa menimpa hidup kita, hal jahat bisa menimpa hidup kita. Karena dia Tuhan. Kalau kita panggil dia Tuhan, maka apapun juga bisa terjadi sesuai dengan apa yang dia pandang baik. Dia bisa pakai rancangan orang jahat, dia bisa pakai rekaan-rekaan orang jahat untuk memberkati hidup saudara dan saya. Siapa Mordekai? Siapa Haman? Orang jahat yang dipakai Tuhan untuk mengangkat hidup Mordekai. Kalau tidak ada Haman, tidak ada rancangan jahat Haman, mungkin saudaraku, Mordekai masih akan tinggal di luar. Dan namanya sudah dikasih dalam Tuhan bisa tercatat. Oleh karena rancangan orang jahat, kita jadi melihat bahwa sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa memutarbalikkan sebuah keadaan. Kalau hari-hari ini engkau difitnah, engkau dikecewakan, engkau disakiti, miliki hati yang besar. Miliki hati yang besar. Apa maksudnya? Belajar untuk berpikir, belajar untuk mengimani. Aku percaya Tuhan, orang jahat pun bisa engkau pakai untuk mengangkat hidupku, untuk mempromosikan hidupku, untuk membawa aku masuk dalam pengenalan akan engkau. Yusuf pernah mengalaminya. Sehingga keluar perkataan Yusuf yang sampai saat ini kita imani dan kita pegang. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadapku, kata Yusuf, tapi Allah mereka-rekakan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Lihat saudara, semuanya itu Tuhan pakai. Dia sutradara kehidupan kita yang membuat skenario kehidupan kita, sehingga kita gak pernah tahu, rencana-rencana orang jahat yang sekarang ada di hadapan saya, itu Tuhan bisa pakai untuk mempromosikan hidup saya. Gak usah kecewa, gak usah sakit hati. Dan ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penghulu-penghulu jahat di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Orang jahat mungkin bisa dipakai iblis untuk merancangkan yang jahat dalam hidup saudara dan saya, tapi Tuhan tetap berdaulat dalam hidup kita. Sekalipun dunia sudah jatuh di bawah kuasa si jahat, tapi Tuhan menyertai kita, anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Haleluya. Pegang firman Tuhan ini. Jangan sampai kita kemakan tipu daya iblis dan mulai berpikir, Tuhan itu gak baik. Kalau Tuhan itu baik, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi? Kalau itu semua terjadi, pasti ada alasan yang Tuhan buat. Saudara tahu Ayub? Alkitab mencatat Ayub ini orang takut akan Tuhan. Ayub orang tekun, orang setia, orang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Alkitab catat dia dibuat susah oleh iblis. Kenapa? Karena Tuhan izinkan. Loh, kok berarti Tuhan jahat dong? Kok Tuhan izinkan si Ayub dirancangkan yang jahat oleh iblis? Lihat akhir hidupnya. Jangan ngelihat kesusahannya di awal. Ternyata Tuhan buat seperti itu, memakai kuasa kegelapan, memakai si jahat untuk apa? Alkitab terakhir bilang begini, pada akhirnya Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat. Sebelumnya Ayub tercatat sebagai orang kaya di daerah timur pada saat itu. Tapi semuanya habis. Hartanya habis, kambing dombanya, untanya habis, semua habis. Anak-anaknya mati ketimpa rumah, saudara. Bahkan dia ditinggalkan istrinya. Dia memiliki sakit yang ditimpakan oleh iblis. Diizinkan Tuhan. Mungkin kita berpikir, bilang Tuhan tega ya.
Orang takut akan Allah, orang setia, orang mencari Tuhan, orang gak melakukan kejahatan. Kok diizinkan yang jahat jadi dalam hidupnya? Karena Tuhan punya tujuan. Apa tujuan Tuhan? Aku hendak memberkati dia 2 kali lipat dari apa yang dia punya sebelumnya. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan izinkan, itu selalu akan mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Saya sudah berdoa buat rumah tangga saya, pendeta. Saya setiap hari doakan suami saya setiap hari doakan istri. Tapi saat tiba-tiba ada perselingkuhan terjadi, tiba-tiba suami saya jatuh, tiba-tiba istri saya jatuh. Jangan stres, Bu, jangan stres, Pak. Terkadang ada hal-hal yang Tuhan izinkan untuk membuat kita belajar bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Terkadang ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk kita melihat bagaimana Tuhan yang kita sembah itu melakukan pembelaan dalam hidup kita. Let it go. Biarkan itu terjadi. Kita belajar dalamnya. Jangan langsung buru-buru mengambil sebuah kesimpulan. Saya udah hidup takut akan Tuhan, tapi kenapa hal-hal buruk menimpa saya? Berarti Bapak baik itu bohong dong. Bapak yang baik itu gak bener dong. Itu tipu daya iblis, bos. Dia mau kita punya pikiran bahwa dia Bapa yang jahat. Dia mau, iblis mau kita punya pikiran bahwa dia adalah Bapa yang jahat. Tuhan adalah Bapa yang jahat. Dia taruh pikiran-pikiran itu dalam hati kita. Dia taruh sesuatu yang kotor di hati kita, sehingga akhirnya kita mulai berpikir seperti itu. Kalau dia Bapa yang baik, kenapa hal buruk terjadi? Ya bisa saja, kita masih tinggal di dunia. Dunia sudah jatuh, sudah ada di bawah kuasa yang jahat. Tapi kita dilindungi, kita disertai. Dan yang kedua, kita sudah belajar. Kenapa hal ini bisa terjadi menimpa hidup saya? Kesusahan-kesusahan, masalah, pergumulan, walaupun saya udah setia. Karena Tuhan bisa pakai sesuatu yang jahat, sesuatu yang membuat kita kecewa untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Amin. Kita banyak mencatat peristiwa-peristiwa anak-anak Tuhan dirancangkan yang jahat. Daud, bahkan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga mengalami. Mereka difitnah. Tetap kalau tangan Tuhan yang mempromosi seseorang, haleluya, maka Tuhan akan tetap mengangkat dia orang itu naik. Sekalipun ada berusaha tangan yang jahat menjatuhkan dia, tapi Tuhan akan pakai tangan yang jahat itu untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Yang ketiga, maka dalam hidup ini saudara dikasih dalam Tuhan, pegang 2 hal. Gak usah banyak-banyak, 2 hal aja. Roma 8 ayat 28, Kejadian 50 ayat 20. Saudara pegang itu. Roma 8 ayat 28 bilang begini, aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Maksudnya apa? Baik rancangan orang jahat, orang-orang yang merugikan hidupmu, tipu daya orang-orang yang berusaha menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan usahamu, Tuhan bisa pakai. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ada syaratnya, hanya untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, Kejadian 50 ayat 20, perkataan Yusuf yang kita kenal. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah pakai rekan-rekan jahat itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Lihat, 2 hal ini kita pegang, sudah dikasih dalam Tuhan. Kejadian 50 ayat 20, Roma 8 ayat 28. Untuk kita menyadari apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan kita, Tuhan yang megang kendali atas hidup kita, sehingga semuanya dipakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan. Jika Tuhan itu baik, kenapa hal-hal jahat bisa terjadi dalam hidup saya? Hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang buruk masih bisa menimpa hidup saya. Yang pertama, karena kita tinggal di dunia. Dunia sudah jatuh di dalam kuasa si jahat. Tapi Yesus Tuhan kita sudah berdoa agar kita tetap dijaga, disertai, dipagari, dilindungi dari yang jahat di dunia ini. Sehingga apapun yang jahat menimpa hidup kita, kita tetap aman. Semua dalam rencana Tuhan. Ini dahsyat, saudara. Yang kedua, kenapa jika Tuhan itu baik, kenapa hal-hal jahat bisa terjadi? Kenapa hal-hal yang mengecewakan hidup saya bisa terjadi? Karena hal-hal yang jahat, hal-hal yang orang buat merugikan hidup saudara dan saya, itu bisa Tuhan pakai juga untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan pernah batasi kuasa Tuhan.
ketika kita panggil dia Tuhan, maka kita percaya baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa hal-hal buruk bisa terjadi dalam hidup saya? Padahal Alkitab katakan Bapa kita adalah Bapa yang baik. Yang ketiga, karena yang Tuhan mau, lihat saudara, yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan adalah rencana dia, kehendak dia yang terjadi atas hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Yang Tuhan mau adalah rencana dia, rencana Tuhan dan kehendak Tuhan itu terrealisasi, terjadi dalam hidup saudara dan saya. Makanya Tuhan bilang kepada Yeremia dalam Yeremia 18 ayat 6. Ketika Yeremia disuruh ke rumah tukang periuk, ya kan? Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu, saudara dan saya, di tanganku. Lihat saudara, yang Tuhan mau kita dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Yang Tuhan mau kita dididik sesuai dengan apa yang Tuhan lihat itu baik buat saya. Kenapa? Karena dia Bapa yang baik. Dia merencanakan segala sesuatu dengan matang agar kita masuk dan tinggal dalam rencananya, bukan rencana kita. Betul kita manusia punya begitu banyak rencana. Betul kita punya manusia punya begitu banyak rancangan dalam kehidupan kita. Nanti abis ini saya begini, saya akan buat ini, saya akan begitu. Kita bilang, siapakah engkau hai manusia? Sedangkan engkau tidak tahu bahwa hidupmu itu sama seperti uap, yang hari ini ada besok lenyap. Berarti yang Tuhan mau setiap kita menyadari bahwa yang Tuhan kehendaki adalah rencanaku, nak, bukan rencanamu, kata Tuhan. Rancanganku, nak, bukan rancanganmu. Itu sebabnya engkau adalah tanah liat di tanganku. Aku mau menjadikan engkau sebagai vas bunga. Aku mau menjadikan engkau sebagai pot. Aku mau menjadikan engkau sebagai celengan. Karena engkau tanah liat, itu suka-suka aku. Karena yang aku lihat ini baik bagimu. Yang aku lihat itu indah bagimu. Yang aku lihat ini merancangkan yang baik buat hidupmu. Yang Tuhan mau adalah rancangan dan rencananya yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yeremia 10 ayat 23. Bahkan Yeremia bilang begini, saudara. Aku tahu ya Tuhan. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, karena jalan manusia ada dalam tangan Tuhan, rancangannya yang terjadi. Bahkan orang yang berjalan pun, apa dibilang? Tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Stepnya, step by step, langkah demi langkahnya, Tuhan yang menentukan. Makanya pemazmur bilang kan, langkah orang benar, dalam Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi step langkah-langkah orang benar. Siapa orang benar? Orang yang hidupnya sudah dibenarkan. Saudara dan saya, hidup kita sudah dibenarkan. Langkah kita itu Tuhan yang tetapkan, bukan kita lagi. Kenapa? Karena Tuhan mau membawa kita ke dalam suatu tempat yang dahsyat dan luar biasa. Tapi untuk masuk ke tempat itu, kita mesti bilang sama Tuhan, Tuhan, ini aku. Buat yang apa engkau pandang baik terjadi dalam hidupku. Sekalipun mungkin itu hal-hal mengecewakan, sekalipun itu mungkin hal-hal yang menyakitkan hidup kita, tapi kalau Tuhan lihat itu membawa kita masuk dalam rencana Tuhan, maka itu yang akan Tuhan buat. Jadi hari ini iblis tidak bisa menipu kita dengan menaruh pikiran dalam hati dan pikiran kita untuk mengatakan, katanya Bapa kita adalah Bapa yang baik, katanya Allah kita adalah Allah yang baik. Tapi kenapa hal-hal buruk bisa menimpa hidup kita? Kita sudah belajar. Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup saya, bahkan hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup saya, karena saya masih tinggal di dunia. Dan dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat. Tapi thank God, kita bersyukur, karena di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kita dijaga Tuhan. Yesus sudah berdoa buat kita, supaya kita dilindungi, kita dipelihara, kita disertai di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Dan yang kedua,
Kita sudah punya pegangan yang kuat sehingga iblis tidak bisa mendakwa kita dengan menaruh pikiran-pikiran kalau Tuhan itu Bapa yang baik, kenapa hal-hal buruk bisa jadi dalam hidupmu? Berarti dia Bapa yang tidak baik. No, kita katakan dia tetap Bapa yang baik. Kenapa? Karena kita percaya dia Bapa yang baik. Dia bisa pakai keadaan-keadaan yang buruk, keadaan-keadaan yang jahat, keadaan-keadaan yang mengecewakan saya untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Apapun bisa terjadi, tapi di end of the day-nya, di hari terakhirnya kita akan melihat sungguh apapun yang dia buat itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita bersyukur karena kita belajar yang Tuhan mau adalah rencananya, kehendaknya yang terjadi atas hidup kita. Karena Alkitab katakan langkah orang benar Tuhan yang tetapkan. Step by step, langkah demi langkah Tuhan arahkan. Sehingga kita masuk dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita, rancangannya, bukan rancangan kita. Kalau hari-hari ini kau sedang berpikir, kenapa hal-hal buruk bisa terjadi dalam hidup saya? Kenapa Tuhan izinkan ada masalah ini yang begitu berat? Kenapa Tuhan izinkan ada perselingkuhan dalam hidup rumah tangga saya? Kenapa Tuhan izinkan hal-hal jahat terjadi dalam hidup saya? Dengar baik. Kita sudah belajar 3 hal ini, pegang hal ini. Dia Tuhan yang menginginkan kita untuk masuk dalam rancangan dan rencananya. Karena terkadang untuk masuk dalam sebuah rencana dan rancangan besar Tuhan, kita perlu melalui lembah-lembah kekelaman. Kita perlu melalui lembah-lembah air mata. Kita perlu melalui lembah-lembah kesusahan. Tapi setelah masa-masa itu berakhir, sungguh kita boleh melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu sungguh mendatangkan kebaikan. Dia tetap Bapa yang baik. Dia selalu menyediakan yang terbaik. Sekalipun kita belum mengerti hari ini, kita percaya bahwa dia tetap Bapa yang baik, yang selalu menyediakan buat kita anak-anaknya segala apa yang baik. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran inilah memerdekakan hidup kami. Iblis, engkau tidak punya hak menghakimi, mendakwa kami hari ini, karena kami sudah tahu kebenaran. Sekalipun hal-hal buruk menimpa kami, sekalipun hal-hal menyakitkan menimpa hidup kami, hari ini kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Kami mengerti karena kami masih tinggal di dunia ini, sehingga bisa saja hal-hal buruk menimpa hidup kami, tapi kami tetap dipagari, disertai oleh Tuhan. Itu yang menjadi jaminan yang membuat kami aman di tengah-tengah badai. Kami mengerti karena kami percaya ketika kami memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa yang Tuhan buat itu sungguh mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan Tuhan bisa pakai rancangan-rancangan orang jahat. Tuhan bisa pakai orang-orang yang menipu kami. Tuhan bisa pakai orang-orang yang memfitnah kami. Tuhan bisa pakai orang-orang yang merugikan rumah tangga, ekonomi, usaha kami. Tuhan bisa pakai hal-hal yang buruk dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan dan promosi Allah atas hidup kami. Itu sebabnya kami tetap berkata, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang baik, yang selalu menyediakan apa yang baik buat kami. Bahkan kali ini kami belajar, iblis tidak bisa lagi mengintimidasi kami dengan memperkatakan, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia mengizinkan hal-hal yang jahat dalam hidupmu? Kami percaya, karena yang Tuhan kehendaki adalah rancangan Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah rencana Tuhan agar tergenapi dalam hidup kami. Dan mungkin untuk berjalan masuk dalam rancangan Tuhan, kami harus melalui lembah-lembah air mata. Kami harus dikecewakan. Kami harus mengalami kesusahan untuk memasuki dalam rancangan-rencana Allah yang ajaib. Mungkin kami harus memikul salib kami. Kami harus menyangkal diri kami. Kami harus masuk dalam suatu pergumulan yang mungkin berat, mungkin susah buat kami. Tapi kami percaya Engkau menyertai kami, sehingga kami mampu melewati masa-masa tersebut. Dan kami sungguh melihat Tuhan membawa kami ke padang rumput hijau. Tuhan masukkan kami ke dalam air yang tenang, sebab Engkaulah gembala yang baik. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini kami mengerti kebenaran. Dan biarlah kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari merasa
mulai terintimidasi. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mulai meragukan Tuhan, mempertanyakan dalam hati mereka hal-hal yang hari ini kami pelajari. Kalau Tuhan itu baik, kenapa hal-hal buruk bisa menimpa hidup kami? Kalau Tuhan itu baik, Bapa yang baik, kenapa hal-hal yang jahat bisa bisa ada dalam kehidupan kami? Dan hari ini kami tahu akan kebenaran. Roh Kudus, jamah setiap kami. Jamah setiap kami dalam nama Yesus. Sehingga kami yang hari-hari ini hampir-hampir tertipu dengan intimidasi iblis, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Hai iblis, kami percaya kami disertai, dilindungi oleh Tuhan. Hai iblis, kami perkatakan Allah kami dapat memakai hal-hal yang jahat dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan terjadi dalam hidup kami. Hai iblis, dengarkanlah bahwa firman Tuhan yang pasti akan tergenapi. Rancanganku adalah rancangan hari depan yang penuh harapan, dan Tuhan bisa pakai segala sesuatu termasuk rancangan-rancangan orang jahat untuk menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap kami semua masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur sebab Allah kami adalah Allah yang hidup. Secara khusus hamba berdoa buat setiap pergumulan umat Tuhan. Mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar pada saat live doa pagi ini berlangsung. Hamba berdoa bagi mereka juga yang mengirimkan pokok-pokok doa mereka dalam Facebook, dalam Zoom, maupun mereka yang menuliskannya di dalam mengirimkan melalui WhatsApp. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, apapun hal-hal buruk yang hari-hari terjadi menimpa hidup anak-anak Tuhan, Tuhan Engkau melindungi mereka dari segala yang jahat. Engkau memberikan mereka damai sejahtera-Mu ya Allah. Engkau berikan mereka kekuatan untuk tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan yang harus mereka jalani. Dan mereka akan sungguh melihat, mereka akan menjadi orang-orang yang keluar lebih daripada pemenang, sebab Tuhan menyertai dan menopang hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Oh Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan lindungi, sehingga istri dan suami saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mereka hidup dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Kalau ada pergumulan di tengah-tengah rumah tangga mereka, sehingga akhir hari-hari ini rumah tangga mereka terpecah, hamba doa di dalam nama Yesus, Allah pulihkan kembali, sehingga hati suami, hati istri dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi lawatan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, bahkan setiap mereka yang mendoakan untuk terjadinya rekonsiliasi, hubungan baik antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, antara adik dengan kakak, antara mertua dengan menantu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, iblis engkau tidak punya hak atas keluarga, atas rumah tangga dari anak-anak Tuhan, sebab mereka dijaga, mereka dilindungi oleh kuasa Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan antara hubungan adik kakak, orang tua, anak mertua, menantu, bahkan suami dan istri. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga buat yang sakit Allah. Hamba percaya firman-Mu disampaikan, disembuhkan mereka terjadi. Kami pegang firman Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan tumpangkan tangannya seorang sakit menjadi sembuh. Kami orang benar, kepada kami diberikan kuasa, dan hari ini kami menumpangkan tangan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka menumpangkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit, mengalir kuasa kesembuhan atas mereka. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman, tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Oleh bilur-bilur darah Yesus yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Hari ini terima dengan iman. Alkitab bilang jangan bimbang. Orang bimbang tidak akan mendapatkan apapun. Terima dengan iman. Sama seperti perempuan pendarahan 12 tahun berkata, asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Maka dia sembuh. Terima dengan iman, kau yang sakit hari ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terjadi. Hamba berdoa juga buat setiap umat Tuhan hari-hari ini, mereka yang berdoa secara khusus buat pekerjaan usaha mereka, buat pendidikan mereka, buat bisnis mereka. Hamba berdoa ya Bapa, biar Tuhan yang menetapkan langkah mereka. Mungkin di masa-masa pandemik ini mereka bergoncang.
Tapi mereka percaya bahwa Tuhan mereka yang mereka sembah, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, adalah Allah yang tetap memelihara hidup anak-anak kami, sehingga tergenapi firman Tuhan. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami berdoa dalam nama Yesus, usaha, pekerjaan, bisnis kami, bahkan studi kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan bertambah-tambah di masa-masa pandemik. Ada saja promosi-promosi ilahi, ada saja kuasa Allah yang menyertai mereka, yang membawa mereka hidup semakin hari semakin melihat kebaikan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari mungkin difitnah, yang ada di antara mereka hari-hari dirugikan usaha mereka, perusahaan mereka, hamba berdoa mengingatkan firman Tuhan yang hari ini kami dengar, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar tangan Tuhan sendiri yang menopang, tangan Tuhan sendiri yang menguatkan, mengimankan segala hal-hal baik terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa juga ya Bapak, kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan secara khusus hamba berdoa buat orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Kau baik. Orang-orang muda tergenapi firman Tuhan dalam hidupmu. Barang siapa mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya apa yang terbaik ditambahkan dalam hidup. Hari depan akan ada, hari depan yang dahsyat, hari depan yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Sebab Engkau memberikan hidupmu untuk mencari Tuhan, Engkau beribadah kepada Tuhan, memulai hari bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat bukti penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sungguh orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kehilangan upahnya. Di dalam nama Yesus, masa muda yang dahsyat, masa muda yang berkati Tuhan, masa muda yang luar biasa, bahkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, hamba berdoa Tuhan Yesus anugerahkan dalam hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan tolong, sehingga setiap mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menghargai, menghormati mereka dan mencintai mereka. Sehingga akhirnya mereka boleh melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius dalam pernikahan yang kudus. Allah pun yang akan memberkati rencana ini. Tuhan tolong. Kami juga terus berdoa buat anak-anak Tuhan, orang-orang muda yang hari-hari ini menjalin hubungan. Tuhan, kalau Tuhan lihat hubungan mereka ini membawa mereka semakin jauh dari Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus terputus. Oh Tuhan berkuasa atas hidup orang-orang muda. Kalau Tuhan lihat hidup mereka semakin jauh dari Tuhan karena hubungan ini, dalam nama Yesus kami putuskan. Sebaliknya, jika hubungan mereka semakin hari semakin membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, semakin hari semakin menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, hamba berdoa biar rancangan rencana Allah tergenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan setiap orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka. Kami berdoa bersama-sama buat anak-anak kami, buat cucu kami, buat cicit kami. Di dalam nama Yesus, agar anak cucu cicit kami diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya perjanjian Allah dengan kami adalah perjanjian berkat, yang juga berlaku buat keturunan ketiga, keturunan keempat dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga hidup kami dalam pemeliharaan dan berkat anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga yang hari-hari ini terus berdoa, suami istri yang berdoa bergumul untuk mendapatkan keturunan. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus, terbuka kandungan mereka, terbuka kandungan mereka, diberkati kesehatan mereka dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk yang mengikat mereka, yang membuat mereka tidak bisa memiliki keturunan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Allah berdaulat atas hidup rumah tangga mereka, sehingga damai sejahtera kasih kuasa Tuhan turun atas hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Oh terus kami doakan ya Tuhan, kami berseru kepada Tuhan buat setiap mereka, orang-orang dari keluarga kami, kenalan, kerabat, orang-orang yang kami kasih, yang mungkin hari-hari ini telah pergi meninggalkan Tuhan Yesus oleh karena satu dan lain hal, maupun setiap mereka yang bahkan belum mengenal Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa hari-hari ini adalah tuaian. Kami berdoa dalam nama Yesus. Sebutkan nama mereka saudara, sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan.
Kami doakan dan kami bawa nama-nama ini di altar kudus Tuhan. Kami berdoa buat mereka dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka dijamah Tuhan, dipulihkan hati mereka. Segala kekerasan hati, segala campur tangan kuasa kegelapan yang membutakan mata rohani mereka, kami patahkan dalam nama Yesus. Mereka dijamah, dilawat oleh Tuhan. Izinkan kami mendengar kabar sukacita bagaimana mereka sudah mengalami lawatan Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan pada akhirnya bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Kami ada di bangsa kami berdoa buat bangsa ini. Kami ucapkan berkat shalom Allah turun atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan Yesus turun atas bangsa kami. Sehingga kami sungguh boleh melihat pemeliharaan pertolongan Tuhan nyata sempurna atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami doakan. Presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada, kami doakan. Kapolri, kami berdoa juga buat Panglima TNI, kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, BIN, KPK yang ada. Di dalam nama Yesus, oh Tuhan jamah. Tuhan tolong setiap mereka, pemimpin-pemimpin ini untuk hidup takut akan Tuhan. Kami doakan, jauhkan mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala roh perpecahan, roh adu domba. Bahkan setiap orang yang merancangkan roh perpecahan, roh adu domba atas bangsa kami doakan di dalam nama Yesus disingkapkan. Dan mereka dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Bahkan kami terus berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Tuhan memberkati para dokter, Tuhan memberkati suster-suster yang ada, perawat-perawat rumah sakit. Kami doakan juga TNI Polri yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Tuhan, volunteer yang ada kami doakan di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka tetap terus ada dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa, bangsa kami pulih dari pandemi, bangsa kami diselamatkan, bangsa kami bangkit, ekonominya bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan daerah-daerah, kepala-kepala daerah kami doakan, gubernur, wali kota, bupati, di dalam nama Yesus diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan di hati mereka. Mereka mengerjakan apa yang membangun dan memberkati bagi banyak orang. Beri kekuatan bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah doa pagi. Setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami tidak mau ditipu, karena iblis adalah penipu, iblis adalah bapa segala dusta. Dan hari ini kami dimerdekakan oleh kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kami, tapi Tuhan tetap bisa memakai apapun juga yang jahat yang menimpa hidup kami untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan promosi, mendatangkan hari depan yang penuh harapan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi ketemu besok dan masih ada dalam pokok pembahasan jangan sampai tertipu iblis dan apa yang menjadi tipuan-tipuan iblis kepada hidup orang percaya. Kita akan belajar selama beberapa hari ke depan. Karena itu pastikan jangan melewati ibadah doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tapi secara khusus Sabtu kita akan khusus berdoa, saudaraku. Jadi Senin sampai Jumat kita belajar firman Tuhan. Dan Sabtu saya khusus berdoa jam 4.30 WIB waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 WITA waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 WIT waktu Indonesia bagian Timur. Kita berjumpa kembali besok. Dan tetap terus semangat, tetap terus berpengharapan. Teman-teman di Facebook, bagikan ibadah doa pagi ini di akun-akun media sosial kita, di Facebook kita, sehingga banyak orang boleh terberkati, banyak orang tidak ditipu oleh iblis dalam hidupnya, dan kita sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.